Pemirsa Intens Investigasi, lama tak muncul di layar kaca, rupanya mantan anchor atau pembawa berita kenamaan tanah air Jeremy Teti dikabarkan tengah akan menjual rumah yang sudah 26 tahun ditempatinya. Ia pertama kali mengumumkan perihal hal tersebut saat mendapatkan kunjungan dari presenter Irfan Hakim. Penasaran dengan hal ini, tim Intens Investigasi pun langsung mendatangi rumah Jeremy Teti menjadi salah satu komplek mewah tersebut. Lantas seperti apa secara eksklusif Jeremy Teti menceritakan kisah awal mula ingin menjual rumah yang sudah menemaninya selama setengah umurnya tersebut? Seperti apa pula Jeremy Teti menunjukkan isi dalam rumah penuh kenangan yang bahkan menurutnya sudah menjadi soulmate baginya itu? Benarkah pula selain dikabarkan karena alasan materi, ada juga faktor mistis yang membuat Jeremy Teti ingin menjual rumahnya tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mendatangi rumah bercorak full putih berbentuk cukup minimalis dengan 3 lantai dan kabarnya akan dijual oleh si pemilik Jeremy Teti. Dalam kedatangan tim Intens Investigasi ke kediamannya kemarin, memang sebuah poster bertuliskan rumah dijual yang sebelumnya menempel di depan pintu pagar rumah kediaman Jeremy Teti sudah tidak ditemukan lagi. Ya, secara eksklusif Jeremy Teti menuturkan alasannya sempat menempelkan spanduk bertuliskan rumah dijual tersebut memang lantaran dirinya yang seolah merasa gamang dan dibuat galau akan kesendiriannya selama ini yang berujung dirinya berencana ingin menjual rumah yang sudah ditempatinya selama hampir setengah umurnya tersebut. Saya tinggal di sini 17 Juni 1998 pasca kerusuhan Mei. Sudah 26 tahun. Begitu. Jadi sangat bersejarah bagi saya dan sudah lengket dengan saya, itu bagian dari soulmate saya. Ya walaupun ini benda mati, tapi ya aku semua berawal semua dari sini. Gak gampang saksi sejarah, saksi hidup bisa beli rumah cash zaman dulu. Gak gampang kan? Nabung sana, nabung sini, ngirit sana, ngirit sini. Makannya nasi kotak tiap hari di kantor biar ngirit gitu loh. Biar bisa beli rumah. Ingat banget itu harganya 24.600.000 tahun 98 dan harus bayar cash dalam tempo sebulan dikasih developernya. Dia bilang hanya 1 bulan ini harus dilunasin, mau dicicil 3 kali boleh. Sebulan lah uang gue nggak cukup. Uang gue tuh kalau nggak salah cuma 20 atau 19. Ya gue pinjam ke adik gue dapat 3 juta. Terus bongkar sana bongkar sini dapat. Akhirnya bisa sampai 24.600.000. Terus gue makan apa? Serius loh. Setelah itu akhirnya satu siasat gue adalah makan di kantor, nasi kotak, pulang bungkus lagi. Ya kalau gak siasat kayak gitu lah, gaji masih berapa, gaji 1.100.000 zaman itu
Ya gimana kalau nggak cukup gimana? Nah gitu. Ditempati Jeremy Teti saat karirnya masih sangat menanjak sebagai seorang pembaca berita saat itu, atau menurutnya diperkirakan tahun 1998 silam, pada saat kedatangan tim intens investigasi, Jeremy pun juga berkenan menunjukkan isi di dalam rumah mungil yang menurutnya hanya berukuran 15 kali 17 meter persegi tersebut. Di sana, tim intens investigasi secara eksklusif juga masih menjumpai sebuah sofa yang sudah dibungkus dengan kain, yang menurut Jeremy Teti bisa juga dijual bersamaan jika pemilik rumah nantinya ingin memiliki sofa tersebut. Aku suka barang-barang etnik dari berbagai daerah. Kayak gini dari Bali, dari Jogja, dari Bali, dari mana-mana. Ya buat apa ya, ini menurut gue ada sentuhan seni. Lah kalau barang branded kan gak mungkin, gue gak sanggup beli. Jadi bermain barang-barang etnik aja. Kita membantu juga para pengrajin di daerah kan, UMKM. Gue liputan, dia masuk TV, tapi barangnya gue beli 50%. Gitu triknya. Jadi reporter harus pintar. Pak masuk TV pak, diskon 50%. Kedip-kedipin dikit gitu. Sebenarnya lemari ini juga lemari ala-ala. Tetangga gue lagi BU. Jadi gue isiin tas-tas kayak gitu, ala-ala kayak artis-artis kayak gitu. Padahal tasnya biasa-biasa aja. Yang penting ada lemarinya khusus begitu. Oke? Gue sengaja gue tutup karena banyak kucing di sini. Jadi naik turun kejar-kejaran, tidur-tiduran, bulu-bulunya kemana-mana. And then di sini ada sekat ruangan aja sih, sekat ruangan. Ya penghargaan, ornamen-ornamen dari berbagai negara, dari berbagai kota, berbagai daerah. Kalau aku liputan pulang suka bawa salah satu pernik-pernik kayak gitu. Ya kalau ada yang mau beli monggo. Ikan sengaja kan dirawat, ini sofanya juga lama. Ini aku desain sendiri ke tukang sofa, bukan beli jadi. Beli jadi lama kan sofa yang kembung model kipas zaman dulu tuh dipotong jadi minimalis di tukang sofa. Jadi bisa ini, dan gue pingin warna merah, jadi warna merah-merah kayak gini. Gitu. Selain itu, Jeremy Teti pun menunjukkan beberapa sudut di bagian rumah yang masing-masing diisi dengan barang-barang etnik yang menurutnya sangat disukainya. Ya, tampak berbagai macam ornamen-ornamen bergaya tempo dulu. Di atas tangga menuju ke lantai 2, Jeremy Teti juga menunjukkan sebuah kain tenun yang sangat besar menjuntang sampai hingga ke lantai 1 yang digunakannya sebagai hiasan di bagian rumah. Ya, di sini gue pasang ornamen kayak kain tenun ini, kain tenun dari kampung gue, dari NTT sana, dari Timor. Dan ini kebetulan dapat selembar ini segede gini, jarang lo dapat segini. Ini ukurannya berapa? Dua dijadiin satu. Nah tembok yang sana tuh gue tutupin pakai ini, pakai karpet. Orang lain pakai tembok, karpet taruh di lantai, kita taruh di tembok ya. Ya atas ini ada 2 ruangan. Yang saat ini adalah ruangan wardrobe aku. Nggak seperti artis-artis lain wardrobe yang mewah-mewah. Kalau kita punya kayak pedagang pasar gitu loh. Jadi kayak gini semuanya dalam kantong-kantong terlindungi. Macam-macam semua. Kalau di sini kan ini yang barang-barang etnik semua. Ini pokoknya semua yang etnik aku kumpulnya di sini. Dari ruang wardrobe kita pindah ke master bedroom. Nah di sini kamarku. Kamarnya beginilah apa adanya. Yang penting ada ornamen warna merah. Kalau gue sukanya gitu, semua berwarna merah. Jadi dan harus ada unsur etniknya. Kayak ini kain Sumba dari Sumba NTT. Di sini juga kita ada satu set sofa di sini. Jadi kalau mau pingin duduk-duduk santai, manja-manja di sini, duduk sama siapa ya? Oke, dari sini kita bisa keluar. Kita menuju ke balkon. Luasnya berapa sih, Kak? Rumahnya luasnya sebenarnya kecil aja kok. 15 kali berapa? 15 kali 17 lah. Segitu. Jeremy Teti juga menambahkan sebenarnya faktor utama yang menyebabkan ia ingin menjual rumah tersebut adalah sebuah faktor yang bisa dibilang cukup menguras air mata. Ia menuturkan merasakan hidup sendirian bahkan sejak usianya masih sangat dini, memang membuat pribadi Jeremy berubah menjadi sosok yang tough dan tahan banting.
Namun apa daya, faktor usia membuat tubuhnya yang dahulu kuat berisi, kini menjadi lemah tak berdaya, terutama saat Jeremy sudah beberapa kali masuk ke rumah sakit dan menuturkan telah menanamkan 3 ring di bagian paru-parunya yang dilakukannya sendirian tanpa adanya satupun orang yang menemaninya. Sejak saat itu, hal ini pun membuatnya sadar berapapun uang yang dimilikinya tak lantas membuatnya bahagia jika tak berdekatan dengan orang-orang yang dicintainya. Jujur aja, gue manusia bukan robot. Merasa loneliness, merasa kesepian, terutama saat sakit. Gue kalau sehat kan gue bisa mobile kemana-mana kan. Gue bisa traveling kemana-mana, gue bisa kerja, syuting kemana-mana. Kalau sakit, berasa banget. Di rumah sakit kan sendiri. Ya untung asisten gue yang baru ini, dia mau menemani gue 24 jam. Udah, abang tenang aja, aku temani 24 jam. Mau urusan apa segala macam, walaupun dia agak lamban-lamban dikit, tapi dia bisa ngatasin semuanya. Nah itu kadang gue bilang, ya Tuhan, kerja setengah mati, sakit-sakit sendiri. Ya inilah konsekuensi dari sebuah pilihan hidup sebagai single fighter. Ya gimana, kalau namanya single fighter ya semua harus melakukan, dikerjakan sendiri. Ya memang sendiri, kesepian terutama di rumah sakit. Ya Tuhan, kalau asisten kan suka pulang. Sehari 2 kali dia pulang ke rumah. Bang, aku kasih makan kucing dulu. Dia pulang kasih makan kucing dulu. Ya udah kamu pulang urus kucing. Terus sampai malam-malam dia balik. Ya kan sekalian kasih makan ini kucing sampai malam. Dia pulang ke rumah dulu ketemu orang tuanya. Ya Tuhan, gue sendiri aja, suster aja masuk keluar rumah kamarku terus. Apa ya? Dibilang sedih, sudah terbiasa. Dibilang sedih ya sedih juga. Dibilang sakit ya nahan sendiri. Ini kan sebuah konsekuensi. Konsekuensi dari pilihan hidup. Ya, kadang ya kayak gitu. Kesepian tuh di saat kita sakit. Jadi bagi pemirsa yang mungkin hidup sendiri, yang memutuskan untuk hidup sendiri, untuk single fighter, mungkin merantau di luar kota, jauh dari kampung Anda, jauh dari orang tua Anda, jauh dari saudara Anda. Kalau sakit, itu memang kita berasa banget. Berdoa terus. Mohon kesembuhan. Ya kalau kita ada satu teman dekat yang temanin aja. Kan tidak bisa. Semua orang bisa temanin kita 24 jam karena orang punya kegiatan yang lain. Itu pasti senasib sama saya. Merasakan pahit, getir, kesepian, sendiri. Apa ya? Di rumah sakit sendiri. Itu sedih, itu kalau lagi sakit lagi sendiri, asisten gak ada, dia lagi pulang ke rumah. Gue minta tolong sama siapa? Gue hanya bisa berdoa, aduh Tuhan, tolong gue Tuhan, tolong aku, tolong. Hanya begitu terus gue bilang, Tuhan tolong aku sampai ke rumah sakit. Itu aja, sampai ke rumah sakit aja dulu. Untung sekitar rumahku komplek ini ada 4 rumah sakit yang aksesnya gampang. Jarak cuma 1 kilo dari sini udah dapat rumah sakit yang buka 24 jam. Itu yang membantu saya. Kebetulan medical record aku sudah ada di rumah sakit kan. Jadi datang mereka udah tahu, oh pasti ini lagi, itu lagi, kambuh lagi. Ya itulah yang membuat gue sedih, sakit. Udah habis dari rumah sakit, pulang ke rumah sendiri lagi. Terus ngapain sih gue hidup? Kadang gue berpikir yang terburuk loh. Dan gue setiap kali masuk rumah sakit, gue selalu minta video, gue minta foto, asisten aku foto, walaupun dia gak bisa masuk ke ruang operasi atau apa, gue minta suster tolong videoin aku ya, tolong fotoin aku ya. Kalau aku lagi dioperasi, gue takut sesuatu yang terburuk terjadi, kita gak tahu. Orang bisa kapan saja terjadi, di mana saja, kecelakaan atau apapun juga yang bisa terjadi kan. Itu yang membuat gue was-was dengan hidupku. Mencari pendamping hidup bukan untuk mengurus jadi suster buat aku kan. Kalau mencari pendamping hidup mungkin dari usia 30-an itu. Kalau sekarang udah 50-an, kayaknya aku merasa kayaknya udah enggak lagi deh. Ya udahlah. Ini kondisi aku, ya udah, gue menikmati apa adanya. Makanya gue rencana nanti kalau udah gimana-gimana, gue pengen pulang ke Magelang, kumpul dengan keluargaku di sana. Ada adik, ada kakak di sana. Minimal kalau gue sakit atau gue ada apa-apa, mereka kan bisa menghandle aku. Apalagi adikku yang bungsu, dia sangat care banget. Aku lihat dia bagaimana merawat bapakku sampai akhir hayat, dia sangat peduli banget.
Dan kemarin waktu bulan Februari kita sempat ngumpul di Magelang, Kak beli rumah di sini aja di Magelang. Udah dekat-dekat aja satu blok di sini, biar gampang kalau ada apa-apa bisa saling nengok. Nah itu pikiran itu membuat gue kepikiran untuk menjual rumah ini. Ya kalau gue jual rumah ini bisa di sana gue bisa dapat 3-4 rumah kayak gitu. Nah itu aku sampai sekarang masih bingung mau lepas berapa, kapan mau melepasnya. Gue jadi dilema diriku sendiri. Gak semudah itu kali gue melepas. Ini kan udah bagian dari hidupku, soulmate aku rumah ini. Ya ini walaupun benda mati, tapi kan dari rumah ini aku beranjak semuanya. Kembali ke rumah ini setelah beraktivitas. Kepikiran mungkin, ya aku juga punya kontrakan dekat sini. Apa gue jual kontrakan? Kontrakannya gue jual atau apartemen gue jual. Adikku soalnya adikku yang satu yang dari Bekasi, Kak kita udah tua nanti kita beli rumah di Magelang aja biar kita kumpul. Karena di Magelang tuh ada keluarga, semua ada di sana. Ada kakak, ada adik, bapak ibuku kuburannya ada di sana. Jadi itu membuat aku kepikiran ke sana. Soalnya aku udah sering ke Magelang jadi udah hafal lah suasana kota, suasana tempat tinggalnya adik, kompleknya adik tuh. Tapi pikir-pikir lagi dulu deh. Gue kadang cuman emosi pasang tempel dijual di depan tuh itu karena galau, gue sakit, gue gimana. Aduh gue ngapain sih di sini? Gue ngapain sih hidup di sini? Gue tempel aja dijual. Kebaca sama orang. Setelah itu gue sobek. Gak mau enggak. Tapi itu agent properti masuk, gue curiga nanti besok nih pasti banyak yang datang nih. Soalnya di DM Instagram tuh banyak. Nah nanya, Pak mau dijual berapa? Letaknya di mana? Luasnya berapa? Bangunannya berapa? Gini. Gue nggak jawab. Kalau kita jawab nanti pertanyaannya akan berlanjut kan? Ya udah gue pasif aja. Iyalah kayak gitu. Soalnya banyak yang nawarin. Ya rumah artis pasti mahal lah. Sementara itu terbiasa hidup mandiri sejak kecil, Jeremy Teti memang seolah telah nyaman dengan keseharian yang dijalaninya sendirian. Dan dalam kunjungan tim intens investigasi ke kediamannya kemarin, Jeremy Teti juga sempat mengajak pemirsa intens investigasi untuk mengikuti kegiatan kesehariannya saat di rumah. Lantas, seperti apa keseharian Jeremy Teti? Pemirsa intens investigasi, jangan lupa saksikan terus intens investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo, saya Denny Darko. Saya mengajak kalian semua untuk nonton dan subscribe YouTube channel Intens Investigasi untuk gosip artis, fenomena, keajaiban Indonesia yang terkini, dan yuk kita sama-sama menjadi saksi menuju 3 juta subscribers dari channel Intens Investigasi ini. Saya tunggu ya. Ya, di usianya yang saat ini menginjak usia 56 tahun, Jeremy Teti memang agaknya tak seperti pria kebanyakan yang ingin mencari pendamping hidup. Jeremy menuturkan dengan kondisinya yang tengah sakit-sakitan saat itu, ia memang seolah memusnahkan keinginannya tersebut karena ia tak ingin pendamping hidupnya saat ini justru hanya menjadi babysitter atau temannya saat sakit. Maka dari itu, Jeremy Teti yang dikunjungi di kediamannya oleh tim intens investigasi kemarin pun menunjukkan beberapa kegiatannya saat biasanya berada di rumah yang sudah ditempatinya sejak tahun 1998 dan sudah 3 kali direnovasi olehnya tersebut. Lantas seperti ini saat Jeremy Teti menunjukkan kepiawaiannya dalam memasak telur yang menurutnya sudah piawai dilakukannya sejak masih sangat kecil. Aku mau bikin telur dadar paling gampang. Ini aku dari SMP kelas 1, SD kayaknya aku udah bisa masak, bikin telur dadar. Karena ibuku udah mengajarkan hal-hal yang simpel seperti ini. Jadi kalau ini di perantauan, jadi Anda bisa masak sendiri, apa-apa sendiri. Gak ada bawang, ketimun pun jadi. Jadi kan ala-ala acar kayak gitu kan. Oke, terus kita campur deh. Kasih garam dikit. Belum ada kan? Dadar pakai ketimun.
Itu karena apa? Sebenarnya pakai cabai, cabainya nggak ada. Apa yang ada di kulkas diambil, diiris-iris, dicampur deh. Sementara itu, di balik kabar akan dijualnya rumah milik Jeremy Teti, tentu banyak pemberitaan soal keangkeran rumah yang bahkan sudah dikunjungi oleh ahli spiritual tersebut. Sedikit berbagi soal keangkeran rumah yang sudah dimilikinya selama 26 tahun tersebut, Jeremy Teti menuturkan kerap merasakan hal-hal mistis, terutama di beberapa tempat yang jarang dikunjunginya. Lantas seperti ini saat Jeremy Teti mengisahkan tentang keangkeran rumahnya. Aku sudah 26 tahun tinggal di sini. Dan ini rumah ini direnovasi yang ketiga kalinya baru sampai seperti ini. Kalau dulu waktu rumah yang masih standar, yang masih lama itu memang sering kejadian selalu di kamar mandi. Yang masih rumah lama. Nah, itu shower pegangan shower itu, handle-nya itu bisa loncat sendiri, gak ada hujan, gak ada angin. Terus kalau yang sekarang ini, terutama di sini, yang aku duduk ini, makanya aku sebenarnya ini dalam kondisi tertutup, aku selalu tutup pakai kain, nutup ini sofanya aku tutup semua, jarang dipakai. Ini kebetulan mau syuting aja nih. Di sini kata orang selalu ada yang nunggu duduk sini, kan gue tidur di situ, nanti ada orang yang jaga di sini. Jadi aku merasa ada, dan deskripsi dari salah satu paranormal terkenal, siapa ya, yang rambutnya gondrong itu loh. Ki Pranalevi udah 2 kali datang sini, dia bisa lihat. Dia kasih deskripsi, tapi orang yang dideskripsikan yang temanin aku di kamar ini tuh kok menyerupai ibuku. Dia bilang orangnya putih, kayak keturunan Chinese, matanya sipit, rambutnya ikal-ikal pendek kayak gitu, bajunya tuh soft pink gitu loh. Bahan-bahan yang sifon-sifon tipis zaman dulu itu. Lah, kan aku belum pernah bercerita dengan dia tentang ibuku dan segala. Dan baju itu aku simpan di baju ibuku. Aku simpan di antara baju-bajuku. Di balkon sebelah sini mereka lihat ada perempuan suka menari-nari di situ pakai rok payung yang gede, yang kayak kurungan ayam itu tuh yang gede itu, suka nari putar-putar di situ. Orang depan yang lihat sama di lantai 3. Bang, lu kan gak merokok, kok ada orang merokok di atas? Kok ada api pergerakan kayak gini-gini? Kunang-kunang kali, mana ada kunang-kunang di kota? Tapi mereka yang lihat. Kalau orang paranormal mereka bisa lihat. Tapi so far tidak ada gangguan sama sekali sama aku. Ya karena aku udah hidup menyatu dengan mereka, aku tidak pernah aneh-aneh. Sementara itu dikisahkan sudah merasakan hidup yang mandiri. Bahkan di usianya yang masih sangat kecil, Jeremy Teti sempat napak tilas di tanah kelahirannya Timur Leste, di mana saat itu ia sempat ditinggalkan oleh keluarga besarnya seorang diri untuk melanjutkan pendidikan. Seperti apa keseruan napak tilas Jeremy Teti di tanah kelahirannya? Halo, gue Vicky mau ngucapin congrats buat Intense menuju 3 juta subscriber. Jangan lupa teman-teman semuanya like, comment, and subscribe. Lahir dan besar di Atambua, Nusa Tenggara Timur, Jeremy Teti memang memulai kesuksesannya sejak ia terbang ke Jakarta untuk bekerja. Di sana, Jeremy Teti mulai meraih kesuksesannya sebagai anchor atau pembaca berita kenamaan tanah air. Meski begitu, kesuksesan memang tak lantas membuat Jeremy Teti lupa daratan. Saat mendapat pekerjaan untuk mengisi acara di sebuah mal di Dili, Timur Leste, Jeremy langsung bergegas menuju rumah yang sudah ditinggalkannya selama puluhan tahun. Seperti inilah napak tilas Jeremy Teti di kampung halamannya, di Kampung Baru Atambua yang sudah ditinggalinya sejak sekolah. Pemirsa, ini adalah rongsokan dari rumah saya yang dulu tinggal di sini cukup lama, lebih dari 10 tahun. Waktu itu tinggal di Komoro. Ini adalah perumahan dinas Komoro, yaitu Perumnas, yang diresmikan juga oleh Presiden Soeharto saat itu. Dan terakhir kami meninggalkan rumah ini tahun 99 bulan Maret.
sebelum terlepasnya Timor Leste dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan sekarang rumah ini tinggal puing-puingnya saja. Sepertinya waktu terjadi chaos di Timor Leste, rumah ini akhirnya ditinggal. Sekitar ada 10 tahun orang tua saya tinggal di sini, dan saya terakhir tinggal 2 tahun terakhir, tahun 86 sampai 88 saya masih tinggal di sini. Akhirnya tahun 88 saya pindah ke Yogyakarta dan meninggalkan orang tua di sini dan kakak dan adik-adik saya di sini semua. Dan akhirnya tahun 99 akhirnya semua meninggalkan rumah ini. Ini rumah dinas, kebetulan bapak saya bekerja di Departemen Kesehatan dan akhirnya mendapat rumah dinas di sini, dan akhirnya ya menjadi hak milik, tapi ya sekarang sudah menjadi milik warga Timor Leste. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.